إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengajak kepada kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar menjalin persahabatan, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena harta, bukan karena jabatan, dan bukan karena politik. Karena orang yang menjalin persahabatan dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan nanti pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan, persaudaraan sejati karena Allah Subhanahu wa taala telah terukir dalam sejarah dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Bagaimana sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, mereka bersaudara dan bersahabat bukan karena kepentingan dunia, bukan karena harta, bukan karena politik, tapi mereka membangun persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan persahabatan tersebut, persaudaraan sejati tersebut tidak pernah tertandingi dalam sejarah, dan tidak pernah tertandingi persahabatan antara Muhajirin dan Ansar sepanjang zaman pun. Apalagi di zaman sekarang ini, persaudaraan kaum muslimin antara kita kaum muslimin sudah pudar. Bahkan yang ada saling membenci satu yang lain, saling bersaing, saling menjatuhkan. Meskipun mereka seorang Islam, nabinya Nabi Muhammad, mereka belajar agama, belajar sunnah, maka mereka mengatasnamakan sunnah. Tapi persahabatan mereka telah pudar karena ada kepentingan dunia, harta, jabatan,
dan politik. Sehingga inilah yang terjadi. Akhirnya kita lemah. Akhirnya kita dikuasai ekonomi kita, politik kita oleh orang-orang kufar, oleh musuh kita, sehingga mereka mudah mengadu domba kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan persahabatan sejati antara muhajirin dan ansar. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, meskipun itu kaum muslimin sangat jauh, karena ilmu kita lemah, karena pemahaman kita lemah. Demikian juga keimanan kita lemah kaum muslimin. Kita jauh dari mempelajari dan memahami agama ini. Kita terlena dengan urusan dunia, urusan harta politik, yang itu akan berakhir, akan fana, yang kita tidak bawa mati kaum muslimin. Benarlah apa yang Allah katakan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu lebih mementingkan kepentingan dunia, urusan dunia, harta politik yang hanya untuk menolong diri pribadi, meskipun janji-janjinya ingin menolong masyarakat kaum muslimin. Dan Allah katakan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, tapi ini kaum muslimin tidak mengejarnya, bahkan menjauh, bahkan tidak mau mengaitkan akhirat dengan pertemuan-pertemuan mereka. Dan mereka hanya membahas tentang masalah dunia dan politik yang untuk kepentingan pribadi mereka. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar dan Muhajirin karena mereka melakukan persahabatan benar-benar karena Allah, bukan kepentingan dunia, bukan kepentingan harta atau kedudukan, jabatan, apalagi politik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud daral iman, dan orang-orang yang menepati daerah atau negeri yaitu Madinah, wal imana min qablihim, kaum Ansar maksudnya mereka beriman sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum Ansar, yaitu kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak terdapat di dalam dada-dada mereka, hati mereka, keinginan sesuatu pun tentang dunia dari apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin, yang mana Allah mendahulukan penyebutan Muhajirin baru Al-Ansar. Tapi kaum Ansar tidak iri, karena umumnya manusia ingin yang nomor satu, ingin yang pertama, ingin yang diutamakan. Tapi kaum Ansar, karena mereka bersahabat karena Allah, mereka tidak iri sama kaum Muhajirin. Mereka disebut namanya dulu dalam Al-Quran. Meskipun kaum Ansar ini banyak pengorbanan yang menolong mereka, bahkan memberikan harta, memberikan istri, tapi mereka tidak iri
kepada kaum muhajirin. Bahkan sebaliknya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang berat kaum muslimin. Ini yang berat kaum muslimin. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kaum muhajirin daripada diri mereka, yakni kaum Ansar. Meskipun mereka sangat butuh sesuatu itu, tapi dia mementingkan saudaranya kaum muhajirin. Wa may yuka shuhha nafsihi, barang siapa yang terpelihara dari sifat bakhil, dan ini umumnya mereka kaum muslimin, ini bakhil, dan ini sifat manusia yang jelek, kikir. Meskipun dia banyak harta, maka ingin menambah hartanya, sehingga dia pelit, kikir untuk mengeluarkan harta itu. Zakat kaum muslimin, harta zakat itu wajib dikeluarkan, meskipun ancamannya berat. Oh, harta yang dikeluarkan zakatnya akan dirubah menjadi ular nanti pada hari kiamat, yang akan melilit orang yang punya harta. Demikian juga yang mempunyai emas yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dirubah oleh Allah jadi lempengan-lempengan yang akan membakar dia. Akan tetapi yang dasar manusia itu pelit, sehingga mereka menahan hartanya sampai mereka mati, kata Nabi. Mulutnya disumpal tanah, yakni dikubur, baru mereka berhenti untuk mengejar kekayaan, harta, jabatan dan dunia. Maka barang siapa yang terpelihara dari sifat kikir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang sukses itu kaum muslimin, bukan yang banyak harta, bukan yang tinggi jabatannya, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, tapi yang beruntung itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk ini kaum muslimin, dia terhindar dari sifat bakhil, sifat kikir. Kata Allah, mereka lah orang-orang beruntung. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngambil contoh yang menakjubkan dan yang mengherankan kita, yang susah kita dapati pada zaman sekarang ini. Seorang sahabat, Sa'ad bin Rabiq, yang tinggal di Madinah, dia seorang Ansar, menolong kaum muhajirin yang susah, yang jatuh miskin, yaitu Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabiq dipersadakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya belum pernah kenal Abdurrahman bin Auf, sebelumnya belum pernah berjasa sama Sa'ad bin Rabiq. Tapi Sa'ad bin Rabiq, seorang Ansar ini, menawarkan separuh hartanya. Apa ada di zaman sekarang ini kaum muslim? Dan Sa'ad bin Rabiq mengatakan, saya yang paling kaya di kota Madinah ini, dan saya mempunyai 2 istri. Saya akan bagi sama kamu separuh, dan istri saya juga separuh. Artinya satu, kamu pilih mana yang kamu sukai, dan kemudian saya ceraikan, dan kamu nanti habis iddahnya kamu nikah. Tapi Abdurrahman bin Auf, seorang mental pengusaha, dan orang yang berdiri berjuang dan tidak cengeng, ia tidak menerima tawaran tersebut kaum muslimin. Bahkan dia mendoakan saudara ini, semoga Allah memberkati kamu dan hartamu. Dan Abdurrahman bin Auf menanyakan, di mana pasar kalian? Ini menunjukkan sahabat itu berbisnis, berdagang mandiri, tidak cengeng, artinya tidak malas. Akhirnya beliau berhasil berdagang, menjadi saudagar yang kaya raya, dan beliau berhasil menikah dengan jerih payah beliau sendiri. Demikian juga kaum muslimin, kisah yang menakjubkan yang lain. Seorang Ansar, ia melayani tamu Rasulullah, karena Rasulullah tidak bisa melayani, karena Rasulullah pada waktu itu istri-istrinya tidak memiliki makanan kecuali air. Maka Nabi menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau menjamu tamu ini? Kemudian ada seorang Ansar
yang menerima tawaran tersebut. Ketika tamu itu dibawa ke rumah dan Ansar ini menanyakan sama istrinya, apa ada makanan? Kata istrinya, tidak ada makanan kecuali hanya untuk anak kita aja kaum muslimin. Maka apa yang terjadi? Maka suaminya mengatakan, kamu tidurkan anak-anak, nyalakan lampu dan siapkan makanan. Maka ketika anaknya sudah tidur, maka seorang Ansar ini dia berdiri, berpura-pura memperbaiki lampu, dimatikan kembali dan disodorkan makanan kepada tamunya. Kemudian dia pura-pura makan bersama istrinya, padahal tidak ada makanan, sehingga dia tidur berdua bersama anaknya dalam keadaan lapar demi memuliakan tamu kaum muslim. Apa ada zaman seperti ini? Maka keesokan harinya dia menemui Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda bahwa tadi malam Allah sangat takjub, sangat heran sama kalian berdua, sehingga Allah tertawa melihat tingkah laku kalian begitu memuliakan tamu kaum muslimin. Demikian juga kisah dalam perang Yarmuk. Mereka para sahabat yang kehausan dan hampir mati, tapi tatkala mereka ingin minum, melihat sahabatnya melihat minuman tersebut, dia enggak jadi minum dan menyerahkan minuman tersebut kepada sahabat tersebut. Demikian juga sahabat yang mengambilnya itu ketika ingin meminum, melihat ada sahabat lagi melihat minuman tersebut, akhirnya enggak jadi minum dan memberikan kepada sahabat yang lain. Akhirnya semua sahabat-sahabat itu enggak jadi minum semua dan semuanya mati. Mereka berani mengorbankan nyawanya demi kepentingan dan mengutamakan saudaranya. Dan saat sekarang ini tentunya kaum muslimin sangat langka dan sangat pudar, tapi kita semoga Allah memberikan pelajaran, hikmah, dan semoga kita bisa mencontohnya sekuat tenaga, dan Allah memberikan kekuatan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantaslah Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat kaum muhajirin dan ansar dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Demikian juga Rasulullah SAW dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari memuji para sahabat. Khairun nasi qarni, sebaik-baik masa itu pada zamanku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat, bagaimana cara beragamanya mereka, karena mereka langsung dididik, dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umumnya mereka ada yang dijamin sudah masuk surga dan disebut namanya satu persatu kaum muslimin. Inilah sebabnya kenapa kita mengikuti para sahabat yang disebut dengan salaf sekarang ini. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi orang yang mengikuti para sahabat cara beragamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul azim." Dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama, yaitu dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti para sahabat muhajirin ansar dengan baik. Apa kata Allah? Allah siapkan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah? Zalika fawzul azim. Inilah kemenangan yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengikuti cara beragamanya sahabat. Bukan Hatib yang bicara kaum muslimin, tapi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul, telah jelas baginya hidayah, petunjuk, dan menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Biarkanlah mereka berpaling, biarkanlah mereka menyelisih Rasulullah dan para sahabat. Wa nuslihi jahannam, nanti kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan camkanlah perkataan ini kaum muslimin. Mungkin barangkali kita belum pernah mendengarnya, tapi ini menyinggung hati-hati kita. Menyinggung yang terjadi pada zaman sekarang ini. Maka ada sahabat apa tu? Muahadullah, muahadun nas ala amri dunia. Telah tampak, telah terjadi. Umumnya manusia membangun persahabatan, menjalin persahabatan persaudaraan karena urusan dunia. Karena urusan dunia kaum muslimin, karena harta, jabatan dan kedudukan. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'a. Namun hal itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena persahabatan mereka akan putus. Bahkan di dunia mereka, bahkan di akhir mereka akan saling bermusuhan dan saling menyalahkan. Andaikan saya tidak ikut dulu sama kamu, sehingga saya jadi tersesat sekarang ini dan masuk ke neraka, mereka saling menyalahkan. Karena persaudaraannya dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas ini, beliau masih hidup, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, dan terjadi pada zaman sekarang kita ini kaum muslimin. Demikian juga Ibnu Jauzi berkata, di zaman ini nilai-nilai dan hikmah dari persaudaraan telah hilang. Yang tersisa hanyalah kisah-kisah dari salafus saleh, yaitu kisah-kisah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena itu, jika engkau mendengar tentang persaudaraan yang sejati di zaman ini, maka jangan kau benarkan. Karena banyak persahabatan sekarang dibangun dengan kepalsuan kaum muslimin. Benarlah penyair mengatakan, kami dengar tentang persahabatan sejati, tetapi kami tidak melihat terwujudnya secara nyata di antara manusia. Kusangka itu adalah suatu kemustahilan yang mereka sampaikan hanyalah sekedar dalam bentuk kiasan. Demikian juga Ibnu Aun berkata dari Umar bin Ishaq, ia berkata, kami menganggap yang pertama kali diangkat oleh Allah dari manusia tentang nikmat Islam ini adalah nikmatnya persahabatan yang diangkat oleh Allah. Sehingga banyak sekarang ni kita saling bermusuhan, saling dengki, iri, menjatuhkan, saling makan-memakan, bahkan saling membunuh antara kaum muslimin.
baik itu kalangan yang awam, bahkan kalangan yang terpelajar, bahkan kalangan yang mengaku dia pengikut sunnah, tapi persahabatannya banyak dibangun dengan kepalsuan, hanya kepentingan dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum al amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa darakis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.